dan selamat datang di penelusuran sejarah kita kali ini. Hari ini kita bakal ngebedah sebuah misteri dari masa lalu yang jujur aja agak kelam tapi bener-bener bikin penasaran. Coba bayangin deh, gimana ceritanya hilangnya satu orang, ya cuma satu jasad yang hilang, bisa sampai bikin sebuah negara yang dulunya super kuat jadi runtuh total. Kita kan seringnya baca di buku sejarah soal pasukan yang kalah atau kerajaan yang hancur karena dijajah. Tapi catatan yang satu ini tuh beda banget. Ini jauh lebih aneh. Ini bukan cuma soal taktik militer, tapi soal seberapa kuatnya psikologi massa dan betapa bahayanya yang namanya harapan palsu itu. Langsung aja kita mulai. Bagian 1. Misteri Raja yang Hilang. Oke, mari kita selami ini. Seperti yang kita tahu, sejarah perang itu selalu penuh dengan kehilangan. Udah ribuan raja, kaisar, dan panglima perang yang gugur di medan tempur. Itu semacam risiko kerja buat seorang pemimpin di masa lalu kan? Tapi gimana ceritanya kalau seorang raja itu nggak cuma gugur, melainkan lenyap tanpa jejak sama sekali? Kalau kita ngomongin raja pejuang yang hilang, mungkin kalian langsung kepikiran tokoh-tokoh legendaris. Apa mungkin yang lagi kita bahas ini Harald Hardrada, sang raja Viking yang super terkenal itu? Bangsa Viking kan memang terkenal banget sama pertempuran mereka yang epik. Tapi jawabannya, enggak. Subjek investigasi kita kali ini sama sekali bukan seorang Viking. Enggak, misteri terbesar ini justru milik Raja Sebastian pertama dari Portugal. Ini tuh ibaratnya kasus orang hilang paling dramatis dalam sejarah monarki. Bayangin aja, Raja Sebastian ini kayak subjek dari kasus cold case yang nggak pernah terpecahkan selama berabad-abad. Dia ini raja dari sebuah negara yang punya pengaruh global di masanya loh, tapi akhir dari kisah hidupnya cuma berupa ruang kosong di buku sejarah. Gimana coba logikanya? Seorang kepala negara yang dikawal ribuan pasukan bisa hilang gitu aja di tengah hiruk-pikuk peperangan tanpa sisa. Musuh nggak pernah ngeklaim dia sebagai tawanan dan nggak ada satupun jasad yang dikembalikan. Bener-bener misteri. Bagian 2. Bencana di Maroko. Buat mahamin gimana teka-teki gila ini bisa terjadi, kita harus lihat fakta-fakta dasarnya dulu. Kita mundur ke tahun 1578. Raja Sebastian bawa pasukannya nyebrang ke Maroko. Ini bukan sekedar bentrokan perbatasan biasa ya, ini benar-benar perang skala besar yang menghancurkan. Catatan sejarah nunjukin kalau pertempuran ini tuh sangat brutal dan penuh pertumpahan darah. Terus hasilnya, kekalahan telak dan masif buat pasukan Portugal. Di medan tempur itu banyak banget bangsawan elit yang langsung tewas. Tapi, disinilah kejanggalan utamanya terjadi. Jasad sang raja nggak pernah ditemukan secara pasti. Di tengah tumpukan ribuan prajurit yang gugur, jasad pemimpin tertinggi mereka ini hilang sepenuhnya, kayak ditelan bumi. Bagian 3. Lahirnya mitos Sebastianisme. Nah, apa yang benar-benar menarik dari fenomena ini adalah gimana kita ngelihat pergeseran dari sejarah militer ke psikologi massa. Coba pikirin apa yang terjadi pada pikiran kolektif suatu masyarakat waktu pemimpin absolut mereka hilang tanpa kejelasan. Karena nggak ada kepastian kematian, ingat ya, nggak ada jasad yang bisa dikuburkan atau ditangisi, batas antara logika dan imajinasi itu mulai runtuh. Rumor nyebar liar banget. Sebastian masih hidup lah, dia cuma sembunyi sementara waktu, atau dia bakal balik lagi suatu hari nanti. Ketidakadaan jasad fisik ini justru nyiptain ruang buat penyangkalan realitas yang luar biasa intens. Publik kompak nolak kenyataan pahit kalau raja mereka sebenarnya udah nggak ada. Harapan yang membabi buta ini akhirnya memicu lahirnya sebuah gerakan yang disebut Sebastianisme. Ini bukan sekedar rumor warung kopi, tapi benar-benar jadi gerakan budaya dan politik yang kuat banget. Bahan bakarnya, murni dari rasa putus asa dan harapan kalau Raja Sebastian bakal balik buat nyelamatin negaranya. Nungguin sesosok hantu buat pulang pada dasarnya berubah jadi obsesi psikologis berskala nasional. Dan ini dengan sangat brilian mengilustrasikan seberapa rapuhnya logika manusia kalau udah berhadapan sama keputusasaan. Bertahun-tahun setelah perang di Maroko itu selesai, saking kuatnya delusi publik, ada loh beberapa orang yang berani muncul dan ngaku-ngaku sebagai Raja Sebastian yang udah kembali. Rakyat tuh sebegitu mendambakannya, sampai-sampai mereka ngasih panggung buat para penipu ini. Mereka rela percaya sama siapa aja yang bisa ngasih validasi buat harapan palsu mereka. Bagian 4. Kejatuhan dan krisis Portugal. Sementara warganya asik tenggelam dalam mitos dan nungguin sosok yang nggak bakal pernah datang, kita harus narik napas bentar dan ngeliat realitas geopolitik aslinya. Kontrasnya tuh benar-benar tragis. Di satu sisi, ada ilusi publik yang penuh misteri dan harapan, yakin banget rajanya cuma sembunyi dan bakal balik. Tapi coba lihat realitas di sebaliknya. Pahit banget kan? Kekalahan perang yang brutal, garis keturunan bangsawan yang terputus, dan krisis nasional yang makin hari makin parah. Warganya sibuk ngeliatin cakrawala nunggu keajaiban, sementara di belakang mereka, rumah mereka sendiri lagi runtuh.
Jadi, poin krusialnya adalah fantasi ini punya konsekuensi dunia nyata yang sangat menghancurkan. Raja yang hilang ini memicu krisis yang begitu parah sampai-sampai bikin Portugal terpaksa jatuh ke bawah kekuasaan Spanyol untuk sementara waktu. Bayangin aja, cuma gara-gara kehilangan satu sosok pemimpin dan ketidakmampuan buat nerima kenyataan kalau dia nggak bakal balik, sebuah negara besar harus ngorbanin kedaulatannya sendiri. Gila kan? Bagian 5. Kekuatan harapan. Mari kita tarik sedikit kesimpulan filosofis dari semua ini, soal sifat dasar kita sebagai manusia. Ini tuh cerita tentang gimana kita bereaksi terhadap misteri yang nggak terpecahkan, dan betapa susahnya otak kita memproses sesuatu yang nggak punya closure atau penyelesaian pasti. Coba resapi kalimat ini. Bayangkan sebuah negara menunggu rajanya pulang, meskipun mungkin ia sudah lama mati. Posisikan diri kalian sebagai warga di abad ke-16 waktu itu. Negara kalian lagi krisis berat, tapi bukannya move on atau nyari pemimpin baru, kalian malah lumpuh cuma gara-gara nunggu. Nungguin penyelamat yang sebenarnya udah nggak ada. Ini adalah kelumpuhan psikologis di level yang sangat masif. Sejarah ngebuktiin kalau kadangkala misteri itu jauh lebih kuat daripada kenyataan itu sendiri. Tanpa adanya jawaban pasti, tanpa ada jasad yang bisa membuktikan kematian sang raja, mekanisme default atau bawaan psikologis kita tuh ya terus berpegangan pada harapan. Nggak peduli seberapa absurdnya harapan itu. Fakta kalau mereka kalah perang seakan jadi nggak relevan kalau dibandingin sama kuatnya narasi misteri sang raja yang hilang ini. Dan kisah ini ninggalin kita sama satu pertanyaan yang cukup tajam buat direnungkan. Kenapa sih kita sebagai manusia sering banget lebih milih nyamannya harapan palsu daripada nerima kenyataan yang pahit? Kasus hilangnya Raja Sebastian ini bukan cuma sekedar sepotong sejarah kuno dari Portugal ya. Ini adalah studi tentang kelemahan pikiran kita sendiri. Seberapa sering kita ngebiarin misteri atau ketidakpastian ngehalangin kita dari ngadepin fakta yang udah jelas-jelas ada di depan mata? Pikirin pertanyaan itu baik-baik ya. Terima kasih udah nemenin penelusuran sejarah kita yang benar-benar seru hari ini. Dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya.